Shalom dan selamat malam untuk kita semua, Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian. Saat ini kita kembali dalam renungan malam Jemaat Rama. Kita akan sama-sama belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa, kita meminta tuntunan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa pemilik kehidupan kami bersyukur Tuhan buat waktu yang sangat indah Engkau berikan kepada kami. Saat ini kami akan bersama-sama belajar dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kuasai kami dan kuasa Roh Kudus ya Tuhan. Jauhkanlah segala sesuatu yang dapat mengganggu kami. Berikan kami suatu tuntunan kuasa Roh-Mu untuk memahami dan mengerti. Terlebih menjadi pelaku firman. Ini doa anak ungkapan syukur kami yang kami laskan dengan nama Yesus Kristus. Ialah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Perenungan kita pada malam hari ini terambil dari Matius 7. Matius 7 ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Firman Tuhan, mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Berbahagialah setiap orang yang membaca, merenungkan, terlebih menjadi pelaku firman dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengangkat satu tema dalam perenungan kita pada malam hari ini, yaitu aku dan kamu bukanlah hakim. Aku dan kamu bukanlah hakim. Saudara-saudara, ketika kita melihat orang dari kejauhan, bagaimana keadaan orang tersebut? Ketika kita melihat orang dari kejauhan, kita melihat orang itu sangat kecil. Tetapi terkadang kita tidak sadar bahwa orang yang kita lihat dari kejauhan sama-sama memandang kita dengan ukuran yang sama, yaitu kecil. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, terkadang banyak orang itu kehidupannya penuh dengan kritikan. Banyak orang yang terlalu semangat untuk menghakimi seseorang ketika ia jatuh ke dalam dosa. Ia menjatuhkan, ia mencaci maki tanpa memberikan respon yang baik. Nah, untuk itu saat ini kita akan sama-sama belajar dan dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan bahwa aku dan kamu bukanlah hakim. Dalam pembacaan kita Matius 7 ayat 3 hingga ayat yang keempat mengatakan, bagaimana mungkin engkau mau mengeluarkan balok, ataupun bagaimana mungkin kamu mau mengeluarkan selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok yang begitu besar ukurannya engkau tidak keluarkan dahulu dari matamu? Bagaimana mungkin engkau berkata kepada saudaramu, izinkan aku untuk mengeluarkan selumbar itu di matamu, sedangkan balok yang sangat ukurannya besar engkau tidak keluarkan dahulu dari matamu? Apa artinya, saudara-saudara? Kebanyakan orang fokus utamanya itu menilai diri orang lain tanpa mau menilai dirinya sendiri. Kebanyakan orang itu ketika kita melakukan sesuatu itu belum tentu baik di matanya. Sehingga ada yang berkata apa yang kita lakukan itu belum tentu baik juga dan benar di mata orang lain.
Tapi izinkan saya berkata saudara-saudara, banyak orang yang mengukur diri seseorang itu dengan sekilas saja. Ya, kalau sekilas itu bisa dibilang itu hanya sekejap. Jadi ketika orang berbuat dosa, langsung mengklaim, sama dosa lium teh. Salah, jauh dari Tuhan, bahaya ini. Ini dia saudara-saudara. Kebanyakan orang fokusnya itu terhadap orang lain. Jangan sampai kehidupan kita seperti kuburan. Saudara-saudara, ya kayak ditiru tuh kuburan inang melong yo ya. Melong liu. Karena dari luarnya kita melihat ada hiasannya, tulisan indah, ditaburi bunga. Itu sangat indah dari luar. Tapi saudara-saudara, di dalamnya penuh dengan tulang belulang yang mengalami kekeringan. Jangan sampai kehidupan kita seperti kuburan. Banyak orang yang melakukan segudang aktivitas rohani itu untuk menutupi segala dosanya. Sehingga banyak orang yang menganggap dirinya tahu, itu menjadi sok tahu saudara. Kenapa? Karena menganggap dirinya itu ada kebenaran yang sesungguhnya. Di luar dari dirinya tidak ada kebenaran. Karena fokusnya itu bagaimana memperlihatkan dirinya benar dan mengklaim diri orang lain itu salah. Sehingga saudara-saudara, saya ingin memberikan satu ayat. Di Matius 7 ayat yang ke-12. Berkata, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Apa artinya saudara-saudara? Perlu diri kita dulu melakukan, terlebih orang lain melakukan. Perlu kita mengenal diri kita dahulu sebelum kita mengenal orang lain. Kenapa? Kebanyakan orang mau mengenal orang lain tanpa harus mengenal dirinya. Kebanyakan orang fokusnya kepada dosa orang lain. Ketika orang berdosa, mengeluarkan kata kasar, melakukan tindakan yang jahat, kita dengan entengnya, dengan cepatnya kita menghakimi. Tiru minta kekuat memang itu orang berdosa memang. Tidak ada Roh Kudus dalam. Ini sangat bahaya saudara-saudara. Kenapa? Jangan sampai kita lebih mengenal persoalan ataupun pergumulan orang lain, sedangkan pergumulan kita tidak ketahui. Jangan sampai kita lebih mengenal orang lain, terlebih mengenal diri kita sendiri. Jangan sampai saudara-saudara kita kurang cermin. Cermin tempat kita untuk melihat diri kita. Apa kekurangan kita? Bagaimana kita menjadi berkat, bukan menjadi batu sandungan dalam setiap tingkah laku kita, tutur kata kita, pikiran kita. Bagaimana hidup kita ini menjadi berkat, bukan menjadi batu sandungan kepada orang lain. Sehingga perenungan kita pada saat ini memberikan penguatan bahwa aku dan kamu bukanlah hakim. Bahwa hakim yang sesungguhnya ialah Tuhan. Tapi bukan berarti kita dilarang untuk menilai saudara. Bukan berarti kita dilarang untuk mau memberikan masukan kepada orang lain. Tidak. Gunakanlah setiap tutur kata kita menjadi berkat. Gunakanlah setiap akal,
setiap pemikiran kita, setiap tindakan kita itu menjadi berkat, bukan menjadi batu sandungan kepada orang lain. Sehingga apa yang kita ungkapkan bukan menjadi kutuk, tetapi mendatangkan damai sejahtera dalam kehidupan yang memperlihatkan buah keimanan kita, yang bukan hanya diri kita yang merasakan, tetapi banyak orang yang dapat menjadi berkat, yang menjadi dapat saksi Kristus yang dipakai oleh Allah. Kiranya Roh Kudus menuntun kita dalam terus mengenal diri kita dan mau memikul salib dan mau berhenti untuk meninggalkan segala sesuatu yang dapat menjauhkan diri kita kepada Tuhan. Amin. Firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kembali kami tunduk ya Tuhan di hadapan-Mu. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang terus memperlengkapi diri kami ya Tuhan. Untuk terus berjuang memperlengkapi diri kami, membenahi diri kami. Di mana kami hadir bukan sebagai batu sandungan, tapi kami hadir sebagai berkat bagi banyak orang. Bukan karena kehebatan kami, bukan karena kami baik, tapi Engkau memakai kami di tengah keterbatasan kami. Pakai kami ya Tuhan, ini kami, anak-anak. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami, buat pemerintah dari pusat hingga ke yang ke bawahnya Tuhan. Kami percaya bahwa setiap orang-orang yang Engkau tunjuk itu menjadi pelaku firman, di mana membuat kami merasa aman di bawah tuntunan kuasa Roh-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di tengah pandemi ini juga Tuhan, kami terus berdoa bagaimana kami menyerahkan kehidupan kami, segala sesuatunya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan ketika Engkau hadir di tengah-tengah dunia ini. Kami percaya Engkau hadir, Engkau datang Tuhan yang mampu menangkis segala sakit penyakit Tuhan. Setiap orang yang sakit disembuhkan. Kami berdoa juga Tuhan, buat kami dalam pergumulan, dalam keluarga, dalam ekonomi, dalam tanggung jawab yang kami emban, pekerjaan kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Ini kami ya Tuhan. Kami manusia yang terbatas. Kami percaya di balik keterbatasan itu, kami memiliki Tuhan yang memiliki kuasa yang sangat besar, yang memampukan kami, memakai kami di tengah keterbatasan yang ada. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu, datang sujud dan mau merendahkan diri di hadapan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.